Pancasila itu mungkin ada 3. Ada kesaktian secara filosofis. Ini yang penting ya. Kemudian yang kedua adalah kesaktian dari aspek historis. Kemudian juga kesaktian dalam aspek sosiologis. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat ngaji kitab yang dirahmati Allah, besok kita akan memasuki tanggal 1 Juni, yang mana pada tanggal tersebut merupakan kesaktian Pancasila. Nah, sekarang kita bersama Kiai Haji Nawawi Tobroni, kita akan membahas bagaimana sih kesaktian Pancasila dari sudut pandang Islam dan bagaimana kesaktian Pancasila menurut pandangan Kiai As'ad. Mari kita simak penjelasan dari beliau. Berkaitan dengan Hari Pancasila, kesaktian Pancasila. Pancasila itu merupakan pemersatu bangsa. Sebagai lambang, kenapa sudah mencakup di dalamnya. Pancasila, sila pertama, sudah mencakup keagamaan di dalamnya. Artinya Pancasila ini sebagai payung di dalam bermacam-macam perbedaan di dalamnya, agama, suku, kemudian saya kira pemersatu. Bagaimana? Pernah katanya Kiai As'ad mengatakan, beliau Kiai As'ad itu merupakan juga pahlawan nasional. Bagaimana Kiai As'ad pernah mengatakan katanya bahwa Pancasila itu ijma ulama. Apakah ijma ulama itu bersyarat apa enggak? Ijma, saya pernah baca dalam kitab namanya Al-Mantiq wa Usul Fiqh, halaman 260. Di kitabnya jelaskan bahwa ijma itu sifatnya ideal. Artinya apa? Bukanlah ijma itu merupakan kesepakatan ulama yang semua sepakat. Karena di sahabat Nabi sendiri itu perbedaan tentang masalah mut'ah itu beda pendapat. Tapi sudah sepakat bahwa mut'ah itu hukumnya kan haram. Kemudian riba nasi'ah itu kan juga hukumnya haram. Tapi disepakati ulama itu hukumnya haram. Jadi ada perbedaan di dalamnya itu. Jadi mulai sahabat Nabi sampai kepada Madhabul Arba'ah itu banyak terjadi khilaf di dalamnya. Tapi disebutkan ijma'. Maka oleh karena itu ijma itu tidak harus seluruh ulama itu sepakat. Maka apa sifatnya aulabiyah? Sifatnya adalah sifatnya mayoritas di antara itu. Maka dari demikian, kemudian yang kedua, dari aspek landasan. Apakah Pancasila itu berasal dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi? Jelas kalau ijma itu kan ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, itu tidak pernah dibahas ijma itu. Ternyata ada yang berpendapat yaitu di antara Ibnu Hajib. Ini termasuk ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli fitnah wal jimaah. Beliau mengatakan bahwa ijma itu bisa, tidak harus landasannya itu mustanadnya itu dari nas, tidak harus berangkat dari nas Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga bisa berangkat daripada taufik Allah. Artinya kesepakatan itu memang bisa diambil dari macam-macam kelompok. Itu tidak harus berdasarkan Al-Quran. Bisa saja Allah itu untuk memilih orang itu semuanya walaupun bermacam-macam agama untuk mencari kebenaran, bisa saja benar. Atau kalau ilham. Apalagi katanya Kiai Abdul Wahid ini ketika mau memutuskan besok mencoret ada 7 kata Pancasila ini kan bertanya kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Ternyata Kiai Hasyim Asy'ari ini melakukan istikharah mulai isya sampai subuh. Nah itu apa artinya? Ada ilham di dalamnya. Jadi oleh karena itu ijma tidak harus dari Al-Quran, tapi juga berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu saya yakin apa yang dikatakan oleh Kiai As'ad bahwa Pancasila itu merupakan ijma ulama, saya sepakat Indonesia. Kenapa? Tanpa ada Pancasila Indonesia akan carut marut. Tanpa ada Pancasila tidak akan aman hidup di dalam ini. Maka sekarang kita lihat kenapa Timur Tengah sekarang carut marut, tidak pernah selesai, padahal ulamanya alim-alim, orang kitab luar biasa. Sekarang Timur Tengah itu ada 4 negara yang sudah menjadi idola dunia, kayak Mesir,
Baghdad, kemudian tinggal Syria, kemudian hanya tinggal satu sekarang Maroko hanya sendirian. Itu ada 4 negara yang menjadikan idola dunia. Sekarang hancur berantakan. Kenapa? Karena antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam ini tidak pernah bersatu. Bagaimana hubungan negara dan agama itu masih belum final. Indonesia sudah final. Maka yakin saya Kiai As'ad dengan di Situbondo mengadakan yaitu Muktamar 27 tahun 84 itu merupakan tonggak sejarah baru menyelamatkan negara Indonesia, itu di samping juga Nahdlatul Ulama. Jadi jelas bahwa Pancasila apa yang dikatakan oleh beliau Kiai As'ad, beliau sebagai pahlawan nasional, jelas beliau itu memiliki landasan. Walaupun beliau ini katanya tak baca kitab, tapi cukup musannif itu didatangkan. Itu menurut saya di luar teks itu kan dia. Jadi menurut saya itu mungkin bintek, tidak pakai teks Al-Quran, tidak pakai teks hadis apapun atau kitab kuning, saya kira lebih dari itu saat itu. Jadi menurut saya landasan secara nalar usuli bahwa itu merupakan ijma ulama. Secara landasan tidak harus dari Al-Quran hadis, sekalipun ulama itu tak lepas dari Al-Quran hadis Nabi kan ya. Jadi kesaktian Pancasila ini terletak dengan keislaman di sana sudah masuk sebagai umbrella. Jadi Pancasila sebagai umbrella, sebagai payung hukum di dalamnya yang mencakup segala agama di dalamnya. Sehingga benar kalau ada istilah bahwa Pancasila ini bukan agama Islam, tapi itu sudah Islami. Sudah Islami, dan itu sudah diakui oleh Syekh Al-Azhar, tapi bukan Al-Azhar saya. Syekh Al-Azhar namanya Syekh Ahmad Thayyib mengatakan bahwa Pancasila itu sudah cocok dengan Islam. Jadi maksud yang tadi itu ya jelas itu dari aspek ijma luar biasa. Ijma ini kan secara aswaja tapi bukan azwaja. Ya. Azwaja mengatakan kan dalilnya itu kan Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Dan itu ijma itu sudah masuk di dalamnya itu. Maka saya kira kalau orang yang menganggap Pancasila itu togut dan semacamnya, itu perlu ada ketegasan bahwa itu secara fikih bugot. Tapi tidak perlu kita memerangi, nanti kita benturan di dalamnya, benturan pemerintah nanti butuh ada undang-undang itu, ada ketegasan di sana itu saya itu. Saya kira secara Islam sudah absah, sudah cocok dengan kaidah usul fikih. Jadi karena Pancasila ini kan dikatakan sakti, guys. Iya. Jadi mungkin dari segi agama itu sudah sakti, artinya sesuai dengan agama, dan juga dari sosialnya itu kan sudah ada juga, istilahnya itu. Jadi secara keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu, guys. Jadi kesaktian Pancasila itu mungkin ada 3. Ada kesaktian secara filosofis. Ini yang penting, guys. Kemudian yang kedua adalah kesaktian dari aspek historis. Kemudian juga kesaktian dalam aspek sosiologis. Apa artinya secara filosofis? Artinya bahwa Pancasila itu merupakan menjadikan pedoman ideologi kita dalam rangka untuk menyatukan komponen-komponen bangsa yang berbeda. Itu secara filosofis. Kemudian secara historis, Pancasila ini sudah menjadi yaitu sudah sejarah yang tetap dia sakti dalam menghadapi problem-problem, bagaimana dihancurkan, bagaimana PKI tidak mampu menghadapinya. Sampai sekarang pun ini tetap utuh semacamnya. Jadi dengan adanya sekarang transnasional melakukan tetap tidak pernah teruntuh. Yang runtuh di sendirinya kan ya. Jadi ini namanya kesaktian secara historis. Secara sosiologis kan sudah dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat itu sudah enaknya antara orang non-muslim kok baik, itu udah ada benturan. Bagaimana negara yang begitu beribu-ribu kepulauan bisa jadikan menjadi satu kesatuan tanpa macam sulit di dalamnya. Agamanya juga berbeda. Agama berbeda kan. Tapi damai, guys. Damai. Karena inilah menurut saya itu. Maka menurut saya kalau di Timur Tengah itu terkenal dengan namanya mukjizatnya itu Al-Quranul Karim, maka Indonesia mukjizatnya itu adalah kebersamaan mulai dengan yaitu dalam skop satu Pancasila. Maka itulah demikian. Jadi ada 3 landasan, ada 3 kesaktian. Kesaktian secara filosofis yaitu sudah mampu bagaimana
menjadikan payung semua kepentingan, baik kepentingan sistem, kepentingan ekonomi, kemudian ideologi dan semacamnya bisa dijadikan satu, jadi kesatuan. Kemudian yang kedua adalah kesaktian dalam historis. Jelas historis sudah menunjukkan. Kata Anu mengatakan the history will be to chart. Hanya sejarahlah yang menjadi hakim penentu bahwa Pancasila itu memang sakti. Kemudian secara logis jelas sudah dirasakan oleh kita sekarang ini. Tidak mungkin kita ini enak sekarang ini. Pernah suatu ketika ada seorang, apa sih kita untuk perjuangan Pancasila ini? Ada seorang kiai, untuk apa Pancasila ini? Sampian itu morok aja di sini, di santrinya. Kenapa kalau keluar ke dalam ini? Ijab oleh kiai itu, saya keluar ini dalam rangka untuk melakukan kebijakan. Kalau sampean itu morok, itu megang pengajian, kalau sistemnya di politiknya tidak baik, maka Anda tidak akan enak jadi morok itu. Jadi sebaliknya kalau baik untuk dilakukan keputusan kebijakan secara nasional, maka akan menjadi baik. Maka itulah merupakan saya kesaktian itu sudah final Pancasila itu. Dan itu satu-satunya di dunia yang ada. Terima kasih banyak Kiai. Nah, ini juga mumpung masih ada dalam silaturahim Idul Fitri, saya mohon maaf sama-sama. batin Kiai. Iya. Tapi tidak boleh salaman. Kenapa? Takut kena COVID-19. Kita tetap mengikuti kepada pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena ulil amri. Ulil amri itu bisa ulama, fatwanya ulama. Yang kedua, ulil amri adalah kedokteran. Kenapa kedokteran? Karena kedokteran yang tahu hukumnya itu. Ketiga, yang pengambil kebijakan adalah pemerintah, yaitu umara. Jadi ulil amri itu ada 3 kategori. Ada ulama, yang ketiga kedokteran, yang kedua kedokteran, yang ketiga adalah ulama, umara, pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Mungkin tentang ulil amri di sini bisa dijelaskan lebih lanjut lagi di episode berikutnya, karena ini sangat luas kayaknya. Karena jarang dibahas. Yang masyarakat tahu biasanya yang disebut dengan ulil amri kan hanya pemerintah. Ternyata Kiai punya sudut pandang yang berbeda. Wah, ini luar biasa. Kalau kita mengkajinya dari segi usuli memang luar biasa. Terima kasih banyak, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.